Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas dan setiap tanggung jawab kita pada hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang akan memberikan keteguhan hati kepada kita di dalam menjalani setiap aktivitas kita, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 6. Beginilah isi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah isi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu anugerah istimewa yang hanya dimiliki oleh orang percaya adalah imannya. Hanya orang yang berimanlah yang benar-benar merasakan bagaimana Allah berperan aktif di tengah-tengah kehidupan. Hanya orang berimanlah yang mampu menceritakan dan memberitahukan bagaimana Allah turut di dalam setiap langkah-langkah. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang yang beriman? Apakah seseorang yang memiliki sebuah kepercayaan, sebut saja Kristen, sudah tentu memiliki iman? Pertama, mari kita lihat dari apa fungsi serta dampak dari keberimanan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fungsi iman di dalam kehidupan orang percaya sama halnya seperti fungsi mata di dalam tubuh kita yang merupakan panca indera yang sangat kita butuhkan. Mengapa? Karena dengan mata kita boleh melihat dengan jelas seperti apa rupa dan bentuk dari orang yang sedang berbicara kepada kita. Dengan mata kita boleh melihat setiap benda satu persatu yang ada di hadapan kita. Dan dengan mata juga kita boleh memilih jalan mana yang bagus dan juga aman untuk kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah halnya dengan fungsi iman di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa iman memampukan kita mengetahui dengan benar siapa dan bagaimana Allah yang kita panggil. Iman membuat kita dapat mengetahui secara dekat dan nyata Tuhan yang kita panggil, dan iman membuat kita dapat bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk selalu rindu lagi dan lagi untuk berbicara dengan Tuhan, yang membuat kita selalu rindu untuk memanggil nama Tuhan setiap waktu. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita panggil di dalam doa kita adalah Allah yang benar-benar ada dan nyata. Itulah mengapa dikatakan di dalam nats kita ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jika saudara-saudari tidak tahu bahwa Allah secara nyata hadir di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin saudara-saudari mau memanggil nama Tuhan? Sebab saudara tidak mengenal Allah. Sebab saudara tidak tahu bagaimana aman dan tentramnya ketika kita melibatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua dikatakan orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan salah satu kegiatan yang sangat rutin kita lakukan di dalam kehidupan. Ketika bangun pagi, ketika mau makan, ketika mau beraktivitas, ketika mau tidur kembali, kita selalu mengingat untuk berdoa. Dan ketika saudara-saudari berdoa, dengan yakin saudara-saudari memberitahukan segala sesuatu tentang kehidupan saudara. Apakah itu tentang pergumulan? Apakah itu tentang sesuatu yang menyesakkan hati kita? Apakah itu tentang harapan, rencana, hubungan percintaan, dan juga hubungan rumah tangga? Karena ketika kita mengetahui alasan mengapa kita setekun dan sepenuh hati itu berdoa, tentu
kita akan merasakan keteduhan dan ketentraman ketika kita berdoa dari segenap hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa di dalam ketekunan saudara-saudari, di dalam memanggil nama Tuhan, itu karena saudara-saudari merupakan bagian dari orang yang beriman dan percaya dengan apa yang dikatakan dalam nats ini, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Artinya di dalam ketekunan itu, saudara-saudari tahu dan mengerti bahwa Allah yang saudara-saudari panggil adalah Allah yang berkenan untuk memberi. Dia bukanlah Allah yang tidak mau tahu. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang peduli dan Allah yang mau memberi. Dengan catatan seperti yang dikatakan dalam nats ini, bagi yang mencari Dia. Dan orang yang beriman pasti mampu mengatakan bahwa inilah bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupanku. Inilah bukti dari apa yang telah Tuhan rancangkan di tengah-tengah kehidupan. Dan orang yang memiliki iman tampak dari bagaimana ia membangun hubungan dengan Allah. Orang yang terhubung secara akrab dengan Allah sudah pasti ada keteduhan, ada ketentraman dan sukacita yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan. Karena ia tahu bahwa Allah yang mendampingi dia setiap waktu adalah Allah yang berperan aktif dan ia hidup di dalam hati kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang beriman dan percaya karena baginya Allah akan memberi dan dia tahu bahwa Allah telah memberi di dalam hidupnya. Sama seperti yang dikatakan oleh statement di awal tadi, iman merupakan salah satu anugerah khusus, anugerah istimewa terhadap orang yang percaya. Demikianlah halnya bahwa orang beriman memiliki keistimewaan di dalam menerima dan menyambut kebaikan dan juga berkat Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan iman sepanjang hari ini. Di dalam menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, benarlah bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkenan mendengarkan doa kami ketika kami benar-benar beriman dan percaya kepada Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hidup di dalam hati kami. Itulah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang akan melakukan pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat daripada Engkau, supaya kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam kelemahan kami, berikan kami hikmat Tuhan di dalam ketidaktahuan kami. Dan ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, dan baharui kami kembali di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.